Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sore ini saya berada di Kerawang, Jawa Barat. Seperti biasa, sore ini saya dapat jadwal untuk silaturahim berkunjung kepada orang tua di hari libur. Dan saya ingin bercerita tentang bagaimana dosen saya waktu di PT IKI, Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran, Jakarta. Beliau itu sangat menyesal sekali ketika ibunya terutama meninggal dunia. Nah, ketika di kampus ketika beliau mengajar, beliau sempat bilang bahwa percuma kita melaksanakan haji berkali-kali, umroh berkali-kali, akan tetapi kita tidak berbakti kepada kedua orang tua. Jadi waktu beliau mengajar, beliau bercerita kepada kami mahasiswanya bahwa karena beliau ini tinggal di Jakarta dengan berbagai kesibukannya, mulai dari pimpinan mahad atau pondok pesantren, kemudian sering ceramah diundang kemana-mana, pimpinan majelis taklim, dan juga banyak hal lain yang beliau lakukan di Jakarta. Suatu ketika ibunya bilang, ibu bapaknya ini, orang tuanya ini tinggal di Malang, Jawa Timur. Suatu ketika ibunya bilang bahwa dia ingin sekali dikunjungi oleh anaknya itu, ya, oleh beliau dosen saya ini, ya. Beliau doktor di salah satu perguruan tinggi agama Islam, tepatnya di PT IKI lah. Nah, beliau sempat bilang ibunya ini pengen dikunjungi oleh anaknya ini, gitu ya. Walaupun misalnya sebulan sekali untuk bertemu ke Malang, gitu kan. Nah, alhasil singkat cerita, dosen saya ini belum bisa berkunjung ke Malang untuk nengokin ibunya, gitu. Kemudian berjalan hari, berjalan waktu, akhirnya ibunya ini wafat. Dan dosen saya ini masih belum sempat rutin mengunjungi ibunya di Malang. Nah, tinggal ayahnya yang masih hidup, dan setelah kejadian itu, ibunya wafat itu, beliau sesibuk apapun di Jakarta, entah itu ada kegiatan menjadi seorang pengajar atau dosen, ya, atau misalnya punya kegiatan yang sangat-sangat penting sekalipun, itu pasti beliau tinggalkan, dan beliau pasti menyempatkan diri untuk datang ke Malang, Jawa Timur setiap bulan, ya, dan menggunakan pesawat, gitu. Nah, Bapak Ibu sahabat sekalian, apa hikmah yang dapat kita petik dari cerita ini? Bahwa sesibuk apapun kita, sepadat apapun jadwal kita, ya, usahakan jika kita masih memiliki kedua orang tua, tengoklah beliau-beliau, atau tengoklah orang tua kita. Insya Allah dengan kita menyempatkan waktu untuk menengok kedua orang tua kita, Allah akan membukakan kemudahan-kemudahan kepada kita. Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Cerita dari dosen saya ini, Dr. Habib Umar Ibrahim namanya, yang beliau pun sudah wafat beberapa bulan yang lalu, dan Masya Allah, saya, teman-teman, dan juga sivitas akademika yang lain merasa sangat kehilangan sekali, karena beliau ini sangat-sangat, Masya Allah, ketika mengajar ini sangat-sangat disiplin orangnya, dan juga sangat tegas. Bayangkan ketika misalnya masuk pelajaran beliau, ya, kebetulan beliau ini ngajar tafsir hadis, tafsir tematik. Ketika misalnya ada satu mahasiswa yang telat meskipun 1 menit, itu langsung tidak boleh masuk, gitu ya. Mendingan di luar saja. Karena apa? Karena dia tidak menghargai waktu. Beliau bilang seperti itu. Itu ya kata-kata yang sangat saya ingat, dan sampai detik ini saya masih ingat, dan mudah-mudahan saya bisa meneladani beliau dari sisi pengabdiannya kepada orang tuanya, ya, berbaktinya beliau kepada orang tuanya, dan juga dari sisi beliau menghargai waktu, gitu ya. Nah, Bapak Ibu sahabat sekalian, ibadah
umroh dan haji yang barangkali dilakukan sangat sering, mungkin di antara Bapak Ibu sahabat sekalian atau teman-teman sekalian, ada yang sudah melaksanakan ibadah umroh berkali-kali, bahkan mungkin setiap bulan melaksanakan ibadah umroh. Ingat bahwa itu tidak akan ada nilainya, tidak akan ada apa-apanya ketika kita kemudian tidak menghargai, tidak menghormati, tidak melakukan birrul walidain atau berbuat baik kepada orang tua kita. Jadi seolah-olah amal ibadah kita itu tidak akan punya nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala jika kita tidak menghormati orang tua. Maka pesan yang disampaikan oleh Dr. Ibrahim ini, Dr. Ibrahim ya, dosen saya ini sangat mendalam sekali. Jika kalian masih punya orang tua, maka tengoklah beliau. Orang tua tidak butuh apa-apa sebenarnya, tidak butuh ini, tidak butuh itu. Tapi ketika kita berbuat baik kepada orang tua, ya, kita menyenangkan hati orang tua, maka di sana akan ada keberkahan yang mengalir dalam diri kita, dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, Bapak Ibu sahabat sekalian, ini adalah nasihat untuk saya pribadi, dan boleh jadi untuk sahabat sekalian, bahwa kita semua, ya terutama yang masih memiliki orang tua, kita berusaha semaksimal mungkin untuk birrul walidain, untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Bagi yang mungkin orang tuanya sudah tiada, sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih punya kesempatan untuk berbuat baik kepada mereka dengan cara senantiasa mendoakan kedua orang tua kita, mengirimkan surat Al-Fatihah, mengirimkan bacaan Al-Quran, mengirimkan sodako jariah yang dikhususkan untuk kedua orang tua. Maka insya Allah itu akan menjadi hal yang menyenangkan orang tua yang sudah tiada, yang sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi sahabat sekalian, teman-teman sekalian, bahwa jangan pernah kita membuat sakit hati orang tua, karena itu sangat-sangat berbahaya. Ya. Karena keridoan orang tua itu terdapat, keridoan Allah Subhanahu wa taala itu terdapat pada ridhonya orang tua. Ridhollahu fi ridhol walidain. Ridho Allah itu tergantung pada ridhonya kedua orang tua. Maka jika orang tua ridho kepada kita, maka insya Allah Allah akan ridho kepada kita. Tapi sebaliknya, jika orang tua tidak ridho kepada kita, ya, marah kepada kita, sakit hati dengan kita, maka jangan pernah kita berharap mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin itu saja video singkat pada sore hari ini. Ya, saya berada di Kerawang, Jawa Barat ini, di pesawahan. Ya. Saya menyempatkan diri untuk berhenti dan sharing kepada Bapak Ibu sahabat sekalian. Mudah-mudahan ada hikmah dan manfaatnya, meskipun video ini sangat sederhana, sangat singkat. Dan mudah-mudahan menambah wawasan kita, menambah kecintaan kita, menambah semangat kita untuk senantiasa berbuat baik kepada kedua orang tua. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.